Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Melisa. Saya mahasiswi dari Perawatan Anestesiologi, kelas 2A. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah promosi kesehatan. Submaterinya yaitu bahaya merokok. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana satuan acara penyuluhan bahaya dan dampak merokok terhadap kesehatan dan lingkungan di masyarakat umum. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya kepada Bu Etika Dewi Cahyaningrum, SSD Eskep NSMKes, selaku dosen pengampu kami yang telah memberikan arahan mengenai materi yang terkait. Untuk selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Wahyu Saputro dengan nomor induk mahasiswa 21010606200. Kemudian ada Wardavina Aulia dengan nomor induk 21010606101 dan Yuniar Melisa, saya sendiri, yaitu dengan nomor induk 210106207. Untuk penyusunan SAP sendiri, yang pertama tentunya kita harus mengetahui identifikasi masalah, yaitu masalah yang kita angkat mengenai bahaya merokok. Di situ terdapat topiknya, yaitu bahaya merokok. Nah, kenapa sih merokok ini menjadi salah satu kebiasaan buruk yang memiliki dampak yang sangat buruk bagi dalam maupun luar tubuh. Dan ini adalah memiliki dampak yang jangkanya panjang gitu ya. Itu karena bisa saja kurangnya pengetahuan dan kesadaran pada masing-masing individu pelaku menjadi masalah yang besar. Nah, di sini akan kami bahas mengenai promosi kesehatannya, yaitu dengan pembekalan dampak fisiologis tubuh serta promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya. Dalam penyusunan SAP sendiri, itu kita ada pengantarnya. Setelah identifikasi masalah, kita cantumkan pengantar, yaitu yang pertama di sub pengantar ada mata kuliah, yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Kemudian topik yang diangkat yaitu bahaya merokok. Sasaran pada penyuluhan ini yaitu kepada masyarakat umum, termasuk ibu hamil ya. Kemudian ada hari dan tanggal yang dilaksanakan, yaitu Selasa 17 Mei 2022 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian tempatnya berada di Puskesmas Harapan Bangsa Purwokerto, dan waktu yang diperlukan untuk penyuluhan, maksudnya waktu yang diperlukan untuk penyuluhan yaitu durasinya selama 30 menit. Kemudian narasumber atau penyuluhnya atau speakernya yaitu kita mahasiswa atau mahasiswi anestesiologi kelas 2A Universitas Harapan Bangsa. Nah, untuk selanjutnya ada sebelum kita masuk ke dalam kegiatan, yaitu tentunya ada tujuan SAP-nya itu. Tujuan SAP-nya ada dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Untuk yang umum diharapkan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini terkait bahaya merokok selama 30 menit, sasaran yang kita tuju dapat mengerti dan memahami dampak merokok bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Kemudian untuk tujuan khususnya, yaitu setelah sasaran mengikuti kegiatan sosialisasi penyuluhan ini, diharapkan mereka mengerti dan memahami ilmu yang terkait dengan pengertian merokok, kemudian zat yang terkandung ada di dalam rokok, kemudian ada tipe perokok, kemudian mereka akan mengetahui fisiologi tubuh sehat dibandingkan dengan fisiologi tubuh perokok. Kemudian mereka akan mengetahui bagaimana sih kiat-kiat untuk menghindari atau salah satu preventifnya, yaitu menghindari perilaku kebiasaan buruk merokok. Kemudian mereka akan menyadari bahwa kesehatan lingkungan itu sangat penting karena akan banyak dampak yang dirasakan ketika kita selalu berdekatan dengan pelaku perokok ini. Selanjutnya pada SAP, tentunya kita akan memaparkan beberapa materi yang akan dipaparkan nanti akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian media yang kita gunakan ketika kita melakukan interaksi langsung bisa menggunakan dengan cara LCD, yaitu nanti akan kita putar
beberapa video yang dapat dipahami oleh masyarakat luas ya. Karena kalau kita menggunakan bahasa medis itu mereka akan sulit pahamnya. Jadi kita melakukan komunikasi efektif dengan pemutaran video. Selain itu ada leaflet. Leaflet itu berupa brosur yang dilipat-lipat, itu kita juga sudah siapkan. Kemudian metodenya yaitu sosialisasi atau penyuluhan dan nanti ada diskusi. Nah, selanjutnya kita akan singgung terkait dengan kegiatan. Kegiatan ini dapat kita lihat di sini ada suatu rundown atau jadwal gitu ya, di mana di situ ada waktu, metode, kegiatan penyuluhan, dan kegiatan audiens. Untuk yang pertama, yaitu sesi pembukaan, di sini memakan waktu 5 menit, kita akan 5 menit berbicara tentang perkenalan, ya, atau mengucapkan salam, perkenalan diri dari masing-masing peserta dan instansi, masing-masing penyuluh dan instansi, kemudian menyebutkan beberapa poin materi yang akan disampaikan. Di sini metodenya yaitu menggunakan sosialisasi. Kemudian yang kedua, kita masuki sesi pelaksanaan. Di situ kita akan menghabiskan waktu selama 15 menit. Metodenya sosialisasi, yaitu satu arah kita komunikasinya, hanya narasumber yang dapat berbicara di situ. Di situ kita ada pemaparan pengertian rokok dan merokok, kemudian menginformasikan zat yang terkandung di dalam rokok, kemudian menjelaskan tipe-tipe perokok, dan kita akan pemutaran video fisiologis tubuh yang sehat maupun tubuh perokok. Kemudian kita akan bagikan tips kiat preventif dalam menghindari perilaku kebiasaan buruk merokok. Kemudian selanjutnya ada menjelaskan dampak rokok terhadap kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya pada sesi ketiga yaitu kita sebut dengan sesi evaluasi. Di sini kita akan menghabiskan waktu selama 7 menit. Nah, ini metodenya kita diskusi, yaitu tanya jawab antara penyuluh dengan audiens ya. Di sini setelah kita memaparkan berbagai materi, menjelaskan berbagai materi, kita berikan sedikit simpulan. Kemudian kita berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya apa yang mereka ketahui atau apa yang ingin mereka ketahui gitu. Kemudian sesi terakhir yaitu terminasi. Ini masih menyangkut di evaluasi sepertinya, namun dilengkapi dengan penutupan yaitu dengan waktu 3 menit. Metodenya hanya satu arah, komunikasinya hanya narasumber saja. Di sini kita akan memberikan simpulan secara global, kemudian penyampaian terima kasih atas waktu dan atensi yang telah diberikan oleh audiens, serta mengucapkan salam. Untuk kegiatan, radang kegiatan bisa seperti itu contoh SAP-nya. Kemudian di sini medianya kita paparkan seperti ini, leaflet ya. Leafletnya seperti ini. Kalau kita melakukan interaksi secara langsung bisa kita sebarkan. Biasanya kalau di puskesmas itu kan diberikan brosur atau selebaran biar bisa dibaca. Yang isinya yaitu poin-poin pentingnya. Selanjutnya materinya bisa kita jabarkan mulai dari pengertian perokok, kemudian tipe perokok, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu Saputro. Kami persilakan waktu dan layar. Terima kasih. Yang pertama adalah pengertian perokok. Perokok adalah hasil tembakau yang terbungkus, sejenis cerutu atau bentuk lainnya, yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabatum, Nicotiana rustica, dan sejenisnya. Sedangkan perilaku merokok merupakan suatu tindakan membakar tembakau dan daun tar dan menghisap asap yang dihasilkan. Zat-zat yang terkandung dalam rokok. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin dapat merangsang keluarnya hormon adrenalin dan non-adrenalin, sehingga nikotin dapat mengakibatkan naiknya frekuensi denyut jantung dengan sendirinya dan kebutuhan energi akan meningkat. Yang kedua adalah tar, merupakan cairan berwarna coklat tua dengan tekstur kental hasil dari destilasi kayu, arang, dan juga getah tembakau. Tar dapat menyumbat dan mengiritasi paru-paru dan juga getah tembakau, mengiritasi paru-paru serta sistem respirasi lainnya, sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis. Yang ketiga adalah karbon monoksida,
karbon monoksida di dalam darah, hemoglobin akan mengikat CO karena afinitas CO lebih tinggi terhadap hemoglobin. Jika hal tersebut terjadi, maka pengikatan O2 oleh hemoglobin akan semakin berkurang dan jaringan tubuh akan kekurangan O2. Next. Kita perokok. Yang pertama adalah perokok pasif. Orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok atau disebut passive smoker. Yang kedua adalah perokok aktif. Orang yang merokok dan menghirup asap mainstream. Dari perokok aktif ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Next. Perokok aktif dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, perokok ringan. Perokok yang merokok kurang dari 10 batang per hari. Yang kedua, perokok sedang. Orang yang menghisap rokok 10 sampai 20 batang per hari. Yang ketiga, perokok berat. Orang yang merokok lebih dari 20 batang per hari. Berikut adalah fisiologi tubuh sehat dan fisiologi rokok. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih.
lungs are COPD lungs, cancerous lungs. The elastance is gone, so they'll stretch out, but then the recoil of them just snaps right back because there's nothing to help hold them open. See there how fast they inflate. This goes a little bit. We've got a couple of videos over here. You can see this. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang dampak fisiologis tubuh bagi perokok merujuk pada penyakit. Yaitu 1, kulit keriput. Akibat dari rusaknya protein yang berfungsi dalam elastisitas kulit, terkikisnya vitamin A dan terhambatnya aliran darah. Hal tersebut dapat mendorong terjadinya penuaan diri karena kulit perokok cenderung kering dan keriput di area wajah. 2. Kerusakan sperma. Perokok mendorong deformasi pada sperma dan akan menyebabkan kerusakan pada DNA-nya. Selain itu, perokok juga dapat memperkecil jumlah sperma dan infertilitas. Beberapa penelitian mengatakan bahwa pria yang merokok meningkatkan resiko menjadi ayah dari anak yang berbakat kanker. 3. Caries, yaitu rokok dapat mempengaruhi fisiologis pada area mulut dan gigi seperti mengubah keseimbangan kimiawi dengan membentuk plak yang berlebih, gigi kuning, dan terjadinya caries. Perokok berisiko kehilangan gigi mereka 1,5 kali lipat. Kerusakan paru. Hal yang umum terjadi pada perokok yaitu batuk. Emfisema dapat menjadi salah satu jalan dalam kerusakan paru. Apabila keadaan ini terjadi secara terus-menerus, akan ada penumpukan lendir dan perokok mengalami kesulitan bernafas. Resiko kanker paru dan jantung diakibatkan karena adanya aktivitas tembakau dan zat-zat yang terkandung di dalam rokok yang berlebih di dalam tubuh dapat meningkatkan risiko kanker paru dan jantung. Dan yang terakhir, hilangnya pendengaran. Pada tubuh perokok akan timbul endapan pada dinding pembuluh darah yang dapat menghambat laju aliran darah ke dalam telinga bagian dalam. Hal tersebut menandakan bahwa perokok berisiko lebih terhadap kehilangan fungsi pendengaran. Next. Kiat preventif merokok. Ada 5, yaitu 1, hilangkan sifat gengsi, 2, alihkan uang rokok sebagai dana bermanfaat lainnya, 3, melakukan kebiasaan kesehatan yang disenangi, 4, meminta andil keluarga sebagai alarm ketika ingin merokok, dan yang kelima, ketika ada dorongan ingin merokok, melakukan inhale dan exhale, relaksasi nafas. Next. Dampak rokok terhadap lingkungan. Polusi udara. Polusi yang dihasilkan dapat mengganggu fisiologis individu lainnya yang beresiko terhadap penyakit lain. Asap rokok akan lebih mudah peka atau diterima oleh perokok pasif daripada perokok aktif. Memperburuk generasi kesehatan dan lingkungan di masa yang akan datang. Baik, berikut adalah berbagai materi yang akan kami sampaikan dalam penyuluhan secara langsung. Setelah penyampaian materi, kita akan masuk ke dalam fase evaluasi dan terminasi, yaitu di mana ada sesi tanya-jawab, diskusi antar narasumber, antar penyuluh, dan audiens atau peserta yang mendengarkan suatu penyuluhan. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan, paparkan, terkait bagaimana proses pembuatan satuan acara penyuluhan dengan pemaparan materi yang kita angkat, yaitu bahaya merokok. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Etika
Dewi, dan saya selaku koordinator kelompok 6 serta anggota saya Wardah dan Uri mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang informasi atau disinformasi. Mohon kritik dan saran untuk guna perbaikan kita ke depan dalam menjalankan suatu operasional sebagai penata anestesi. Terima kasih dan salam saya sampaikan kepada saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.